Anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Mul mohon izin untuk tidak memakai masker ya. Mohon izin untuk tidak memakai masker. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi ya. Ya, terima kasih anak-anak. Sebelum kita mulai, Pak Mul selalu mengingatkan tetap kita menjaga protokol kesehatan. Dengan cara apa? Yang pertama, selalu kita mencuci tangan. Kemudian, kemanapun kita berada, jangan lupa kita tetap menggunakan masker ya, memakai masker. Dan selalu menjaga jarak. Ya, itu diantara salah satu untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa, menundukkan kepala sejenak, kita memohon dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mulai pagi ini sampai dengan selesai, Allah Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Nah, untuk tugas pagi hari ini memimpin doa adalah Ananda Atok. Mana Ananda Atok? Yuk kita mulai, kita pimpin ya. Dipimpin oleh Ananda Ibnu Atok. Kami persilahkan. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya sampaikan terima kasih banyak. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembacaan teks Pancasila. Yang mana yang mimpin Pak Mul sendiri ya, anak-anak. Pak Mul membacakan, kemudian nanti kalian ikuti bersama-sama. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah. Terima kasih banyak anak-anak. Kemudian selanjutnya untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang pengukuran berat. Nah,
sebelum kita membahas tentang pengukuran berat, anak-anak, catatan yang kemarin yang diberikan Pak Mul melalui link, silakan dibuka sambil memperhatikan materi yang saya share ini, anak-anak. Sudah siap? Sudah ya, materinya dibuka. Kemudian anak-anak minta tolong untuk pengerasnya di-off-kan dulu. Nah, pengerasnya di-off-kan dulu. Ya. Nah, oke, terima kasih banyak. Sudah ya, anak-anak, untuk pagi hari ini kita membahas tentang pengukuran satuan, ya, pengukuran satuan. Sebelum kita membahas tentang satuan berat, kita harus lebih tahu dulu jenis-jenis alat ukur. Alat ukur ini ada berbagai macam jenis sesuai dengan kebutuhan. Cuma di dalam kesempatan ini Pak Mul nanti akan mengenalkan jenis-jenis alat ukur, hanya beberapa saja anak-anak ya, tidak semua. Apa Pak alat ukur itu? Alat ukur adalah alat untuk mengukur suatu berat benda. Nah, untuk jenis-jenis alat ukur diantaranya adalah yang pertama alat ukur timbangan duduk. Nah ini, apa Pak timbangan duduk? Timbangan duduk itu adalah alat ukur yang digunakan untuk para peternak atau pedagang, ya, para peternak atau pedagang. Pak, gambarnya gimana Pak bentuknya? Nah, ini anak-anak ya. Anak-anak bisa melihat ini adalah bentuk timbangan duduk. Timbangan duduk ini biasanya digunakan untuk para peternak, kemudian pedagang. Nah, ini ya, dalam kapasitas yang sangat besar. Kemudian contoh lagi jenis alat ukur yang kedua adalah timbangan badan. Nah, ini anak-anak gambarnya timbangan badan. Anak-anak bisa melihat bentuknya timbangan badan seperti ini ya. Nah, apa Pak fungsinya timbangan badan? Fungsi daripada timbangan badan adalah sebagai alat ukur berat badan seseorang. Biasanya anak-anak, timbangan badan ini digunakan atau ditempatkan pada tempat puskesmas atau tempat medis. Kalau kita ke puskesmas, biasanya sebelum kita periksa pasti kita disuruh timbang badan, ya, rumah sakit atau mungkin apotek. Kemudian jenis timbangan berikutnya adalah timbangan kodok. Sudah pernah lihat belum timbangan kodok anak-anak? Belum. Belum. Bagaimana Pak bentuknya timbangan kodok? Kita lihat. Nah, pasti kalian hampir tiap hari melihat bentuk timbangan kodok. Pak, apa fungsinya timbangan kodok ini? Alat ini biasanya digunakan di pasar atau pedagang, ya. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kalau kita ke pasar ini masih berlaku anak-anak. Artinya apa? Masih digunakan, ya. Ini namanya timbangan kodok anak-anak. Lah beratnya ini bisa mencapai 50 kilo, ya. Tergantung, ya.
Cukup apa enggak tempatnya? Kalau enggak cukup ya perkiraan antara 25 kilo sampai dengan 30 kilo. Kemudian alat ukur yang lainnya itu adalah timbangan gantung. Kalau kita perhatikan gambarnya timbangan gantung seperti ini anak-anak. Nah ini ya, bisa kamu lihat di kamera kalian. Timbangan gantung ini biasanya digunakan untuk apa? Untuk menimbang benda-benda berat yang digantungkan. Nah, ini anak-anak, ini bentuknya timbangan gantung ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya contohkan, jenis-jenis alat ukur. Masih banyak lagi ya anak-anak ya. Ada timbangan digital ya, kemudian timbangan bayi dan lain sebagainya. Mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan anak-anak tentang jenis-jenis alat ukur? Tidak ada ya? Nah, kira-kira bisa menyebutkan enggak jenis-jenis alat ukur berat? Coba sebutkan 3 saja. Yang pertama, apa tadi yang dijelaskan Pak Mul? Timbangan duduk. Nah, kemudian timbangan badan, ya. Timbangan duduk, timbangan gantung. gantung. Nah, ya. Masing-masing timbangan itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tapi intinya sama. Artinya apa? Untuk mengukur berat benda ya. Kemudian kita lanjut ke satuan berat. Nah, hubungan antar satuan berat. Anak-anak, kalau kita berbicara tentang satuan berat, di sini ada 7 satuan berat. Nah, Pak, 7 satuan berat itu apa saja? Nah, kita lihat ini anak-anak. Ya. Kita lihat ini satuan berat. Di situ ada kilogram, kemudian hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, sama miligram. Yang saya sebutkan tadi, ketujuh itu adalah merupakan salah satu satuan berat, anak-anak. Satuan baku. Artinya apa? Satuan yang sudah tidak bisa diubah-ubah, ya. Satuan yang tidak bisa dirubah-rubah, anak-anak. Kemudian untuk mengkonversi, artinya apa? Mengubah dari satuan kilogram ke satuan lain. Anak-anak bisa melihat rumus tangga ini, anak-anak. Jika pengubahan satuan itu turun satu langkah, maka ya coba diperhatikan anak-anak. Jika kita ingin mengubah satuan kilo ke satuan hektogram, maka rumusnya apa? Dikalikan 10. Setiap turun satu tangga itu dikalikan 10. Kemudian jika naik satu tangga itu dibagi 10. Contoh, berapakah berat mohon maaf ya, sempat terputus, mungkin sinyalnya yang tidak bersahabat. Saya ulangi lagi anak-anak. Misalkan kita ingin mengubah satuan dari 1 kilo ke hektogram, maka langkahnya atau rumusnya adalah dikalikan 1 kilogram dikali 10. Jadi jawabannya berapa, anak-anak? 100. 100 atau 10? 10. Ya, kalau kita turun satu langkah itu dikalikan 10, anak-anak ya. Misal ada soal 2 kilogram dijadikan dekagram. Kita perhatikan anak tangga. Kilogram ke
gram itu ada berapa langkah? Kita hitung. 1, 2. Berarti dikalikan berapa? 20. Dikalikan berapa? Dikalikan 100. Ya. Kalikan 100. 100 sama dengan 200 dekagram ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak untuk satuan berat. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak. Selain satuan yang saya share, itu masih ada satuan berat lainnya. Ya, seperti atau contohnya satuan ton, kuintal, on. Itu ketika kalian di kelas 5 dan kelas 6 ya materi. Oke. Dari mengubah satuan ini saya coba ingin tahu kemampuan kalian ya anak-anak. Ingin tahu kemampuan kalian. Raditya Suaranya Siva. menggema, Pak. Ya. Suaranya menggema, Pak. Ya. Suaranya gemap sama putus-putus. Ya, mohon maaf mungkin dari sinyal ya anak-anak ya. Raditya Siva mana? Mana Raditya Siva? Oke, Pak Mul pengen tanya untuk mengubah satuan kilogram ke hektogram. Misalkan 3 kilo. 3 kilogram dijadikan hektogram menjadi berapa? Iya, 30 hektogram. Ulfa, mana Ulfa? Suaranya menggema, Ya. Pak. Sama putus-putus. Ya, Ulfa, Pak Mul pengen Ya. tanya Ulfa. Ya, Pak. 5 kilogram 5 kilogram dijadikan dekagram. Dijadikan 5 kilogram dekagram. dekagram. Hasilnya berapa? 200. Berapa? 5 gram, 5 kilogram, mohon maaf, 5 kilogram dijadikan dekagram. Menjadi berapa? Gram jadikan dekagram. 5 gram. Ayo. 5 kilogram dijadikan dekagram. Menjadi berapa? Saya, Pak. Bentar ya. Kita pengen tahu dulu jawabannya Ulfa. Berapa Ulfa? 5.000, Pak. 5.000. Totalnya 5.000. Oh, benar atau salah anak-anak? Salah. Salah. Anak tangganya. Kilogram ke dekagram. Di sini berapa langkah kita hitung? 1, 2. 2 langkah, Pak. 2 langkah. Berarti dikalikan berapa anak-anak? 100. Dikalikan 100. Berarti caranya 5 kilogram dikali 100. Hasilnya berapa? Hasilnya 500 dekagram ya. Makanya Pak Mul berpesan anak-anak untuk bisa menjawab soal tentang satuan berat, anak-anak harus menghafalkan ini, menghafalkan anak tangga ya. Kuncinya apa? Kuncinya jika melangkah 1 langkah turun ya, itu dikalikan 10. Jika melangkah ke atas atau naik 1 langkah dikalikan 10 ya. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anak.
Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat, anak-anak. Nah. Sudah? Untuk pembulatan hasil pengukuran berat kesatuan terdekat itu tidak jauh beda dengan pembulatan satuan panjang. Nah, ya. Yang perlu diperhatikan apa? Yang perlu diperhatikan itu adalah angka yang berada di belakang koma. Kalau nilainya di bawah 5, itu dibulatkan 0 atau dihilangkan. Ya, kayak kemarin itu ya, satuan itu ya. Ya, masih ingat ya, Nana ya? Iya, Pak. Nah, kita ambil contoh. Masih, Pak. Ya, oke, kita ambil contoh ya, Nana ya. Kita ambil contoh 34,4 kilogram. Nah, kita ambil contoh. Anak-anak, kita ambil contoh 34,4 gram. Jika dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa kira anak-anak? Menjadi berapa kira-kira? 34 gram, Pak. Iya, menjadi 34 gram ya. Nah, kemudian contoh berikutnya 31,7 kilogram. Kalau dibulatkan ke satuan terdekat, kira-kira menjadi berapa? 32. 32. Jawabannya adalah 32 kilogram ya. Anak-anak dari sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada ya? Tidak, Pak. Sudah jelas semua ya anak-anak ya? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Saya rasa sudah cukup anak-anak untuk materi pada pagi hari ini ya. Kemudian untuk pemantapan lagi atau pengujian materi yang Pak Mul sampaikan, nanti Pak Mul berikan link soal. Ya, link soal itu saya minta tolong dijawab dengan benar, dihitung dengan benar ya, jangan sampai salah. Kemudian anak-anak yang terakhir, Pak Mul ingatkan lagi selalu menjaga kesehatan melalui protokol kesehatan, yaitu selalu cuci tangan, kemudian memakai masker, dan jangan lupa selalu menjaga jarak ya dimanapun kita berada. Anak-anak, saya rasa sudah cukup untuk materi pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Pak Mul minta tolong kepada Ananda Atok untuk memimpin doa penutupan pada pagi hari ini. Silakan Ibnu untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selesai ya. Anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua.